Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi para pemirsa, opa, bapak, ibu, dan saudara sekalian. Kita bertemu lagi di acara Renungan Pagi. Tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami dengar dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon agar kami dapat menyiapkan hati, mata, dan telinga kami sebaik-baiknya, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus sendiri yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan sepenuh hati. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul atau topik renungan kita hari ini adalah kuat menghadapi tantangan. Kuat menghadapi tantangan. Ayat pokok terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Para pemirsa, sebagai orang Kristen, kita sering berhadapan dengan tantangan, baik yang berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Yang dapat kita lihat secara kasat mata, yaitu sesama kita manusia, atau yang tidak terlihat, yaitu roh-roh jahat. Tantangan itu bisa bersifat peluang atau ancaman. Apapun bentuknya, tantangan itu akan memaksa kita kepada suatu pilihan. Kita hadapi atau kita hindari. Tentu saja, sesuai judul renungan kita pagi hari ini, tantangan berupa apapun dan kapanpun terjadinya, maka tantangan itu harus siap kita hadapi. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis bahwa tanpa Kristus, manusia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Kelemahan yang dirasakan manusia membuka ruang bagi kuasa Allah untuk bekerja. Ketika seseorang mengakui kelemahannya dan berserah kepada Tuhan, disitulah kuasa Allah dapat bekerja dengan sepenuhnya dalam diri orang tersebut. Kelemahan menjadi wadah bagi kuasa Allah untuk bekerja. Seperti ditulis pada 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saya bacakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Para pemirsa, perlu untuk dimengerti bahwa kelemahan ini bukan berarti bahwa kelemahan fisik yang akhirnya bisa berubah menjadi kuat dan sempurna fisik kita. Tapi kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan rohani. Kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kekuatan untuk tetap teguh di dalam iman. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Adalah dua hal yang saling bertentangan, tetapi bila kita pelajari lebih mendalam secara lengkap ayat ini, maka itu akan berarti bahwa iman kepada Kristus adalah sumber kekuatan sejati, terutama saat menghadapi kelemahan fisik dan kesulitan hidup. Rohani kita tetap kuat. Kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis surat seperti pada ayat pokok kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang semakin menguatkan kita bahwa apapun yang terjadi, yang artinya dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, atau lemah, sakit, sebesar apapun masalah yang harus dihadapi, Tuhan akan memberi kekuatan dan kemenangan kepada orang percaya. Seperti Paulus, kita tidak perlu susah, sedih dengan kelemahan kita, apapun itu. Bagi sebagian orang, kelemahan itu bisa berupa penyakit yang tidak disembuhkan.
kelemahan lain mungkin termasuk kemiskinan, kekurangan, atau hidup sendirian dan sebagainya. Kita semua memiliki keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan kadang-kadang cenderung berusaha untuk terlihat lebih kuat dari yang sebenarnya. Paulus memberi suatu penyelesaian yang brilian, yaitu menunjukkan rasa syukur atas kelemahan yang ada. Kebaikan dari kelemahan itu adalah bagaimana kuasa Tuhan bekerja melaluinya. Oleh karena itu, Paulus dapat menyebut dirinya kuat, bahkan dalam kelemahannya sekalipun. Ada satu ayat penutup yang semakin menguatkan kita dan menang dalam menghadapi tantangan. Terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Para pemirsa, kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Allah Bapa kami yang baik, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa menghadapi tantangan sebagai orang Kristen adalah merupakan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Setiap tantangan dapat menjadi kesempatan untuk bertumbuh, belajar, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Allahku untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Roh Kudus yang selanjutnya bekerja untuk menyempurnakan iman kami. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi di dalam kelemahan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.